Masyarakat Jakarta memiliki cukup banyak moda transportasi yang dapat dipilih saat akan berpergian di dalam wilayah provinsi mereka. Sebagian di antaranya merupakan moda transportasi modern berbasis rel seperti Mass Rapid Transit atau MRT dan Light Rapid Transit atau LRT. LRT yang telah rutin beroperasi adalah LRT dengan rute Kelapa Gading di Jakarta Utara, hingga Velodrome Rawamangun di Jakarta Timur dengan panjang rel 5,8 km dan waktu tempuh sekitar 13 menit. Moda transportasi ini dibangun di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan biaya mencapai 6,8 triliun rupiah. Groundbreaking LRT ini dilakukan pada tahun 2016, tetapi baru beroperasi pada bulan Desember tahun 2019 di era Gubernur Anies Baswedan. Yuk, kita naik moda transportasi canggih ini. Kita masuk dari pintu yang ini, di stasiun LRT Velodrome Rawamangun. Wow, sepi sekali ya, padahal ini hari Jumat dan telah hampir pukul 11 siang. Saya sudah di peron untuk menunggu kereta LRT datang, duh. Di sini juga sepi banget ya. Nah, kereta LRT datang. Ayo kita masuk. Wow, desain interior gerbongnya keren, lebih bagus dibanding kereta komuter lain. Dan lebih nyaman, AC-nya juga lebih dingin. Sepanjang perjalanan ke Kelapa Gading, saya merasa sangat nyaman. Pemandangan di luar jendela juga menarik untuk dilihat. Ada satu karyawan LRT yang mengawal perjalanan, dia seorang perempuan dengan kostum serta hitam, dan di sepanjang perjalanan dia hanya berdiri saja di tempatnya sambil mengawasi suasana di dalam gerbong. Di gerbong ini saya hanya berlima, di gerbong yang lain terlihat hanya ada satu penumpang. Pembangunan LRT ini sempat menuai polemik karena DPRD DKI Jakarta menilai biaya pembangunannya lebih mahal dibanding pembangunan LRT Jabodebek. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta kala itu, M. Taufik, mengatakan kalau biaya pembangunan LRT ini lebih dari 1 triliun rupiah per kilometer, sementara LRT Jabodebek hanya berkisar 600 miliar per kilometer. DPRD bahkan sempat membuat pansus untuk mengungkap mahalnya biaya pembangunan LRT ini. LRT rute Kelapa Gading hingga Velodrome Rawamangun ini semula dibangun untuk menunjang mobilitas para atlet Asian Games 2018 untuk menuju venue tempat mereka bertanding. Tetapi batal karena baru dapat dioperasikan tahun 2019. Sejak beroperasi, jumlah penumpang jauh dari target, sehingga pembangunannya menuai kritik. PT Jakpro sebagai pembangun LRT rute Kelapa Gading hingga Rawamangun ini awalnya menargetkan jumlah penumpang sebanyak 14.000 orang per hari, tetapi ternyata meleset. Pada Agustus tahun 2022 lalu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta Sheila Indira Maharsi kepada wartawan mengatakan, bahwa pada semester 1 tahun 2022, rata-rata jumlah penumpang mencapai 1.400 sampai 1.500 orang per hari. Namun, penumpang yang saya tanya mengatakan, setiap kali mereka naik LRT ini, gerbong selalu kosong. Bahkan seorang penumpang yang sering naik LRT ini jika pulang kerja mengatakan, jika dia naik LRT ini pukul 10 malam, dia selalu hanya sendirian di dalam gerbong.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga kepada Kompas mengatakan beberapa alasan mengapa LRT rute Kelapa Gading hingga Velodrome Rawamangun sepi penumpang. Pertama, kajian awal terkait penentuan rute tidak tepat. Kedua, rute Kelapa Gading hingga Velodrome Rawamangun tidak strategis untuk menjaring banyak penumpang. Dan ketiga, rute terlalu pendek, karena hanya 5,8 km. Dengan kata lain, proyek senilai 6,8 triliun rupiah ini diduga tidak direncanakan secara matang. Tarif LRT Kelapa Gading hingga Velodrome Rawamangun ini sangat murah, hanya Rp5.000. Tapi kamu jangan bayar dengan uang cash ya, karena moda transportasi ini hanya melayani pembayaran dengan uang elektronik seperti flash, e-money, dan lain-lain. Kalau kamu ada waktu senggang, tak ada salahnya sesekali kamu mencoba LRT ini. Untuk sekedar menambah pengalaman, atau kalau ada niat berbelanja di Kelapa Gading, karena di situ banyak mall dan tempat kongko-kongko. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.